Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Salawat serta salam mari kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Rizal Rahli VLCMSI selaku dosen mata kuliah Pendidikan Studi Naskah. Saya Marcella, mahasiswa Universitas Islam 45, ingin membacakan kitab Adabul Ta'lim wa Ta'lim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tulul umri, dan beri umur yang panjang, ala tajrifihi, maka memperdalam menguasainya, wa ila fakana, dan jika tidak ada, qadis tafadan, mempelajari ilmu, minhu, yang dapat melepas dirinya, bayat khaliso, dari kekang, an urwatul jahli, dari kebodohan, bidzalika al ilmi, tanpa adanya ilmu, wal ya'tani, dan mendahulukan, min kulli, dari skala, fanil bilhammi, yang paling penting, wala yaghfilu, dan tidak lupa, anil amali, untuk mengamalkan ilmunya, alladhi huwal maqsudu, karena merupakan tujuan, bil ilmi, dari ilmu itu sendiri. Warabi'u, dan yang keempat, an yasohiha, murid hendaknya mentashih ma yaqra'uhu, bacaannya dengan benar, qabla hifdzihi, sebelum pelajaran dihafalkan, tashihan, ditashih, jayyidan, dengan baik, ima ala syaikhi, di hadapan gurunya, au ala ghairihi, atau orang lain, miman yutqinahu, yang berkompeten, wa yahfazuhu, dan ia menghafal, ba'da dzalika hifdzan, setelah disimpannya hafalan itu, muhkima, rapat-rapat, tsumma yuqarriruhu, kemudian dia menguasainya, ba'da hifdzihi, setelah menghafalkan, tikrara, berulang-ulang, muwazibin, dengan tekun, wala yahfazu syai'an, dan jangan menghafalkan sesuatu, qabla tashihihi, sebelum dibenarkan di depan gurunya, li'anahu yuqi'u, sebab dapat mengakibatkan, fi tahrifi, berubah, wa qad taqaddama, dan dapat dipahami, anal ilma, bahwa ilmu, la yu'akhadha, tidak boleh didapatkan, minal kutubi, hanya mengandalkan buku tanpa guru, fa innahu minadh-dharra, sebab mendatangkan dampak buruk, wayan bagi, dan seyogyanya murid, an yahdira, membawa, indahul dawati, tinta, wal qalami, dan pulpen, wal sikina, dan pisau, liyusliha, agar diperbaiki, wayas bato, dan hal-hal mayas sahihahu, membenahi kitabnya, lughatan, baik secara bahasa, wa i'raban, dan i'rabnya. Wal khamisa, dan yang kelima, an yubakkiro, murid hendaknya bergegas, lisima'in ilmi, untuk mendengarkan pesan ilmu, la simahal hadisi, utamanya ilmu hadis, wala yuhmila, dan jangan mengabaikan ilmu hadis, al istighala, dengan kesibukannya, al istighala bihi, dengan kesibukannya, wal bil ulumihi, dengan ilmunya, wa nadhara fi istinadihi, dan dapat dilihat dari riwayat sanadnya, wa ihkamamihi, dan hukum-hukumnya, wa fawaidahu, dan manfaatnya, wa lughatahu, dan bahasanya, wa tuwarikhahu, ceritanya yang di dalamnya, wa ya'tina awalan, kitab hadis yang perlu diutamakan, bisahihil Bukhari, kitab sahih Bukhari, wa Muslim, dan kitab sahih Muslim, tsumma baqiyatil kutubi, kemudian kitab hadis al-usuli, yang berasal, al-mu'tamadati, disetujui, fi hadza sya'ni, dalam bab ini, kama wa ta'a, seperti kitab
Muwatta al-Imami Maliki karya Imam Malik, wa Sunani Abi Dawud dan Abu Dawud, wa Nasa'i dan Nasa'i, wa Ibnu Majah dan Ibnu Majah, wa Jama'a Tirmidzi dan Tirmidzi. Wala yang bagi dan seyogyanya pelajar an yaktasira tidak hanya meringkas ala ma huwa aqallu kitab yang disedikitkan min dzalika hanya itu saja. Wa ni'mal mu'ini bagi pakar hendaknya menekuni lil fiqyahu ilmu fikih. Kitabu Sunanul Kabiro kitab Sunanul Kabiro li Abi Bakri Baihaqi karya Abu Bakar Baihaqi. Fa innal hadisi ahadu karena kitab hadis sebagaikan salah satu junahil ilmi dari dua sayapnya ilmu bisyariati dengan menggunakan syariat wal mubayyinul katsiri yang paling banyak menjelaskan minal janahi wal khari tentang sayap satunya wa huwal qur'anu yakni Al-Qur'an. Qala Imam Syafi'i berkata Imam Syafi'i radhiyallahu anhu semoga Allah meridhai man nazar barang siapa yang melihat fil hadisi menelaah ilmu hadis fawayat hujjatuhu maka akan menjadi kuat hujjahnya. Wasadisu dan yang keenam idza syaraha muhfuzatihi hendaknya murid menghafalkan al-mukhtasirati ringkasan kitab warobat yang berisi bafiha dasar-dasar minal iskalati mengupas beberapa yang muskil wa fawaida dan manfaat al-muhammati yang sangat penting. Intiqala diperbolehkan pindah ila bahsi untuk membahas al-mabsutati kitab tiada henti ma'al mutala'ati menelaah terus menerus ada imati tanpa mengenal lelah wa ta'liki dan mengomentari ma yamurubihi apa yang dilewati aw yasma'uhu dan mendengar minal fawaidi dari manfaat al-nafisatu berharga wal mas'ali masalah ladafi koti yang rumit wal furu'il qurbati dan cabang yang aneh wahalil mushkalati pemecah masalah wal furuqi dan perbedaan baina ahkamin mutasyabihatin antara hukum-hukum yang syubhat min jami'il anwa'i dari keseluruhan beberapa ulumi ilmu wal takun himtahu hendaknya keinginan pelajar fi thalabil ilmi dalam mencari ilmu aliyah haruslah tinggi fala yaktafi maka tidak cukup menerima biqalilil ilmi ilmu yang sedikit ma'a imkani katsirihi padahal menghasilkan lebih banyak wala yaqna'u dan tidak pantang min irsil anbiya'i menerima warisan ilmu para nabi baisirin dengan mudah wala yuakhiru dan murid dilarang menunda-nunda tahsili faidati mendapatkan manfaat tamakana minha yang sangat mungkin didapatkan fa'inal lil ta'khirihi karena menunda sesuatu afatin mengundang bahaya wali annahu idza hasalaha karena apabila pelajar mendapatkan ilmu fi zamani secara cepat al-hadiri hasola maka waktu yang lain dan tepat fi tsani bisa mendapatkan ghairaha sesuatu yang lain waya tanima dan pelajar harus waqta faraghihi menggunakan waktu luangnya wa nasyatihi dengan ketelitiannya wa zamani waktu sehatnya
wa zamani afiyatihi, waktu sehatnya, wa syarha syababihi, di masa mudanya, qabla urudil mawani'i, sebelum datangnya rintangan, waliyahdhara, jangan sekali-kali, min nazari nafsihi, memandang dirinya sendiri, bi'ainil kamali, sosok yang sempurna, wal istighnai, sehingga dia tidak lagi anil masyaikhi, membutuhkan gurunya, fa'ina dzalika, karena yang demikian itu merupakan ainil jahli, hakikat kebodohan, wal humki, ketololan. Wa qad qala sayyidi tabi'in Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu, berkata Sayyidu Zubair radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai, la yazalu rajulu, seseorang senantiasa selalu disebut aliman, orang yang berilmu, ma tu'allima, selamanya ia masih terus belajar, fa idza taraka ta'allumi, maka ia meninggalkan belajar, wa zanna, menduga, annahu, dirinya, qadistaghni, telah cukup ilmunya, fahuwa ajhulu, maka hal tersebut adalah kebodohan. Ma yakunu, kondisi yang membodohinya, wasabi'a, dan yang ketujuh, an yazamu, hendaknya murid, khalaqahu, menghadiri khalaqah syaikhahu, gurunya, fi tadrisi, di dalam kelas, wal iqra'i, dan membaca, idza amkana, selagi memungkinkan, fa innahu, sesungguhnya hal tersebut, la yazidahu, akan menambah, ila khairan, kecuali menambah kebaikan, wa tahsilan, dan keberhasilan, wa adaban, dan tata krama, wa tafdilan, keutamaan ilmu, wa yajtahidu, murid hendaknya bersungguh-sungguh, ala muwazabati khidmatihi, kepada gurunya dalam berkhidmat, wal musara'ati, dan bergegas melayani, ilaiha, gurunya, fa inna dzalika, sebab hal-hal itu, yaksibuhu, menambah kemuliaan, syarafan, keluhuran, wa tajilan, kebaikan, waliat taqsira, hendaknya tidak mempelajari pelajaran, fil halqati, pada khalaqah, ala simain, hanya mendengarkan saja, darsihi, pelajarannya, faqata idza amkanahu, maka hilang jika memungkinkan, bal ya'taniya, sebagian ia mengurus, bisa iril durusi, semua pelajaran, al masyruhati, yang dijelaskan gurunya, dobton, dengan konsentrasi, wa ta'liqa, penuh perhatian, anihtamala, apabila hal itu bisa dilakukan, dahnuhu, dengan hatinya, dzalika, tidak keberatan, wa yusyaraka, dan mengadakan musyawarah, ashabiha, dengan para sahabatnya, hatta ka'ana kulla, sehingga setiap pelajaran darsilahu digunakan dengan baik, fa inna ajaza, apabila ia tidak mampu. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.